ya Allah, ini mah berat banget sih buat gue gitu. Gue ini siapa sih gitu, kenapa dikasih cobaan segini-gini amat. Jadi buat proses healing sendiri pun gue juga nggak tahu gimana cara melaluinya gitu. Hiliu, video-video channel YouTube Cinema 21 asik banget loh. Asli. Subscribe dulu tapi ya, biar makin asik. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Halo Sobat 21, para penggemar film Indonesia. Wah, ini terbaik. Termasuk aku penggemar film Indonesia juga nih. Betul, harus kita harus dukung perfilman Indonesia. Ya. Terima kasih banyak ya Kak, udah menyediakan waktunya untuk join Sama-sama. sama Cinema 21. Sama-sama. Aku mau nanya untuk kabar Kak Ivan sendiri dulu nih, gimana, apa kegiatannya, kesibukannya selama pandemi yang udah hampir 1 tahun ini Kak? Kebanyakan sih aku lagi preparation album. Single, maksudku lagu. Oke. Dan juga memang lebih banyak ke preparation buat film juga. Jadi memang corona ini bisa dibilang banyak bebenah soal lagu dan juga film. Dan kebetulan juga kan aku barusan habis rilis single tuh, rilis lagu baru hari ini gitu. Jadi dan sebentar lagi juga rilis film, jadi kayak menyenangkan banget buatku. Oke. Kalau kalian yang belum tahu, judul rilis yang baru di single Janji Hati. Betul gak? Single yang baru dirilis. Terima kasih. Jadi ayo didengar teman-teman semua di sini. Jadi ada hikmahnya juga ya Kak, selama pandemi bisa kayak apa ya, lebih bebenah tentang lagu dan sebagainya. Iya. Gitu. Iya, betul. Oh ya, tadi kan kita ngebahas tentang, karena hari ini rilis single, berarti kebetulan selama pandemi kemarin, Kak Ivan sempat syuting ya untuk video klip kan, berarti sama sih kemarin ini. Nah, sebelum kita masuk bahas tentang film kemarin, aku boleh diceritain sedikit gak? Apa sih yang harus diperhatikan saat syuting di tengah pandemi seperti ini gitu? Oke. Yang pasti safety prosedur ya. Maksudnya, aku berharap pandemi ini tidak akan menghentikan semua aktivitas kita. Ya. Apapun aktivitas itu menurutku as long as it's important, itu harus dijalankan. Tapi memang prosedurnya, maksudnya kalau misalnya kemarin-kemarin, kayak misalnya gini deh, menurutku liburan itu penting. Menurutku refreshing itu penting. Karena kayak kalau kurang liburan tuh kayak otak sumpek gitu, kayak ya gitu deh, kayak banyak ya kacau lah gitu, secara nggak ya gitu lah, kayak misalnya ada komen-komen ngawur di Instagram, pasti ini pasti kurang liburan nih, kayak kan gitu tuh, analoginya begitu tuh. betul. Ya, liburan pun perlu dilakukan dan penting dilakukan as long as prosedur kesehatan tetap diterapkan gitu. Jadi apalagi syuting gitu, bekerja, jadi pada saat syuting ya sebisa mungkin jaga jarak gitu. Walaupun memang harus cut, tapi tetap ya. Terus selesai misalnya cut, pas action lepas, pas udah cut masker dipasang kembali gitu. Setuju banget kalau pandemi ini semoga tidak menghentikan kegiatan yang memang penting untuk dilakukan. Yang penting protokolnya dijaga. Gitu. Sekarang kita mulai masuk untuk ngebahas tentang film. Tema inspirasi malam ini, temanya kan berbeda ya dari biasanya. Temanya tuh mendalam sekali. Jadi tema inspirasi malam ini tuh tentang pertemuan, kehilangan, merelakan, dan melanjutkan. Ini tuh maknanya dalam banget. Jadi cocok nggak sih Kak kalau 4 kata ini menggambarkan film kemarin? Cocok banget gitu, karena nilai itu terkandung di semua nilai itu terkandung di dalam film kemarin ini gitu. Cocok banget. Berarti temanya nggak salah ya, pas banget. Nggak salah.
Oke. Pas. Nah, bersama kan ini bikinnya bareng sama PH Mahakarya Pictures ini nih, gitu. Ya. Aku mau dong Kak diceritain awalnya terlibat sama film kemarin ini. Kayak lebih apa sih sebenarnya yang mendasari atau akhirnya sepakat kalau oke, kita buat film ini gitu. Oke. Pertama-tama memang Mahakarya itu selain Mahakarya Pictures, Mahakarya itu punya Mahakarya judulnya apa ya? Maha, Maha, Ma- Mahakarya Manajemen. Dan itu adalah manajemen artis yang megang Seventeen. Yang punya Mahakarya itu termasuk salah satu manajemen Seventeen juga. Gitu. Jadi memang hubungan sama Mahakarya ini sudah bukan lagi sekadar hubungan kerja, tapi lebih ke hubungan personal, ya. Maksudnya hubungan personal dan emosionalnya kuat banget sama keluarga besar Seventeen. Dan sebenarnya proses film ini itu dimulai sebenarnya dari sebelum kejadian yang menimpa Seventeen. Jadi Seventeen waktu itu terkena musibah di tanggal 23 Desember 2018. Di bulan November itu sebenarnya kita udah meeting untuk bikin film dokumenter. Oh, jadi emang udah ada rencananya ya? Ya. Dan sudah mulai proses pengumpulan footage video dari tahun 2006. Dan juga dari tahun 1900 album keluar 2003. Oke. Jadi udah pengumpulan footage-nya udah dilakukan untuk ulang tahun Seventeen yang ke-20 itu tanggal 17 Januari 2019 harusnya. Tapi memang seiring perjalanan Seventeen kami terkena musibah. Waktu manggung di Tanjung Lesung tanggal 23 Desember malam, itu malam minggu kalau salah. Mau nggak mau waktu itu kayak ya maksudnya kita masih sibuk sama kehilangan kita masing-masing gitu ya, baik manajemen, keluarga besar, segala itu kan kita semua kehilangan. Nah memang waktu itu dari manajemen itu memang kayak mencetus punya pemikiran kalau ini bisa dibilang ini bisa dibilang amanah. Karena apa? Maksudnya sebuah pesan ya amanah. Karena apa? Karena kita memulai ini sebelum kejadian, pada saat anak-anak masih ada. Jadi sekitar 30 hari, 2 minggu setelah kejadian itu, dengan proses trauma healingku yang agak sedikit dalam tanda kutip nggak wajar ya. Maksudnya aku melakukan hal-hal aneh untuk masa pemulihan healingku, itu sebenarnya udah ada kamera yang rekam gitu. Jadi itu udah ada kamera yang rekam tuh. Dan kameranya itu ada satu yang ditinggal di dalam kamarku. Jadi prosesnya sendiri juga cukup unik menurutku. Jadi kayak real banget gitu. Mereka berinisiatif sebenarnya karena menganggap itu amanah. Tapi pasti izin dulu sama aku. Jadi udah izin baru udah izin, terus aku ngerasa kalau tapi aku nggak akan nahan karena aku sedang tidak dalam kondisi bisa menahan apapun. Fokus pikiran dan badanku saat itu adalah gimana caranya menenangkan pikiran dan hatiku gitu. Bukan untuk berakting. Jadi aku bilang aku akan lakukan apapun yang aku akan lakukan gitu. Jadi lebih ke arah karena memang sudah direncanakan dan berarti itu udah diketahui manajemen ya, memang pembicaraannya kayak udah formal lah lumayan untuk akan dibikin, makanya akhirnya diputuskan untuk ya udah dilanjutin aja karena amanah gitu. Betul sekali. Nah
Gitu. Jadi apa ya? Jadi pertanyaan selanjutnya gini. Setelah akhirnya oke, yakin mau dibuat. Nah, untuk menjalani proses syuting tentu saja itu cerita yang berbeda lagi karena ya tadi seperti Kak Ivan bilang kondisinya lagi masih coping dengan ini dan itu gitu kan. Iya. Jadi Iya. kayak nah ya itu menurut aku salut banget karena akhirnya bisa nyelesain sampai habis, tapi aku jadi penasaran apa sih yang akhirnya mendorong gitu dan membuat Kak Ivan tuh untuk kuat menjalani proses sampai selesai akhir syuting gitu. Sebenarnya pada saat itu tuh aku benar-benar I'm living my life day by day. Oke. Bahkan bukan day by day, hour by hour, minute by minute. Karena kayak orang apa ya? Kayak orang almost lose consciousness gitu, kayak hampir hilang kesadaran aku waktu itu ya. Dan aku menyadari itu. Jadi kayak apa yang aku lakukan sejam kemudian tuh aku nggak ingat apa yang aku lakukan. Jadi kayak Aku orang tidak agak ingat apa linglung yang gitu ya, gitu. ya linglung. Tapi bisa didirect. Jadi aku bisa maksudnya karena aku berusaha keras untuk sadar. Jadi aku bisa didirect kayak Van abis ini gini ya, oke. Van abis ini gini ya, oke. Oke kok, aman kok gitu. Jadi aku bukan kayak yang enggak, aku sadar. Tapi aku akan lupa apa yang udah aku lakukan sejam kemudian. Sejam yang lalu gitu. Aku juga nggak ngerti, aku sih nggak pengen gitu ya. Tapi memang itu yang terjadi. Nah, maksudnya alhamdulillah bisa karena itu kali ya. Karena aku sangat didirect. Jadi kayak gitu. Van cerita apa? Oke, aku cerita. Van lakuin ini syuting. Oke. Van action kamera. Oke. Terus kayak I was doing it fine gitu. Aku melakukan itu fine kok gitu. Tapi kalau ditanya, lo tadi bisa ngapain? Gak tau gue gitu. Dan lebih cenderung ke energi yang terbatas. Jadi kayak mungkin kayak misalnya sekarang kalau dalam keadaan sadar aku cuma perlu tidur 7 jam, 6 jam lah, 6 jam. 7 jam itu udah paling lama gitu. Waktu itu aku perlu tidur sehari itu bisa sampai 14 jam. Jadi hidup itu maksimal itu 10 jam per hari maksimal. Biasanya cuma 8 jam, biasanya cuma 6 jam. Jadi kayak energinya terbatas gitu. Jadi kayak cepet-capek, dikit-dikit capek. Terus kayak kalau capek aku pasti ngomong tuh, aku break ya gitu. Nah, tanda-tanda mulai capeknya tuh yang lain juga bisa ngerasain, kayak aku ngomong makin lama volumenya makin pelan. Gitu kayak, oh udah mulai capek nih orang nih gitu. Terus kayak, Van, ini deh, ngerokok dulu ya, ngerokok, kopi, oke, makan, oke, makan, ngopi dulu, terus and then I smoke, and then maksudnya take a break for a while, terus baru, oke, kita continue the activity, oke, kita lanjut. Jadi bisa dibilang lumayan punya support juga ya dari kru dan teman-teman di sekelilingnya pada saat itu yang ngedirect. Lumayan karena mereka harus menghadapi orang yang tidak normal gitu menurutku. Jadi lu berarti support dari teman-teman sekitar juga yang akhirnya membuat Kak Ivan bisa menyelesaikan film ini. Ya, gitu. betul sekali. Aku sempat baca, Kak Ivan sempat bilang kalau sebenarnya selama menjalani proses ini itu proses healing buat Kak Ivan sendiri perlahan-perlahan gitu. Mungkin lebih kayak merelakan akhirnya dan sebagainya. Boleh diceritain lebih lanjut untuk mengenai itu gitu. Gimana sih akhirnya sampai proses healing dan terus kuat sampai selesai? Sebenarnya aku juga kalau ditanya, maksudnya banyak juga nih yang komentar di Instagramku, maksudnya cerita kehilangan ini kan nggak cuma aku yang ngerasain, semua orang ngerasain gitu ya. Yes, betul. Dan banyak banget orang yang nge-DM aku kayak banyak, almost every day pasti ada orang yang, Kak gimana caranya biar kuat, rasanya aku tuh pengen balas satu yang gue nggak kuat. Okay. Dan gue juga nggak tahu caranya gimana gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya. Kadang-kadang waktu proses healing pun gue kayak ngomong sama yang di atas gitu, yang menciptakan tuh gue ngomong gini,
ya Allah, ini mah berat banget sih buat gue gitu. Gue kayak nggak, tapi secara sadar ya, maksudnya bukan yang sedih dan bla bla bla, enggak, gue nggak menceritakan drama itu, tapi gue ngomong gini, gue ini siapa sih gitu, kenapa dikasih cobaan segini-gini amat, kenapa sih gitu, kayak gue nggak tahu. Jadi buat proses healing sendiri pun gue juga nggak tahu gimana cara melaluinya gitu. Tapi yang pasti yang gue percaya adalah pada saat gue pada saat I have no reason for life, aku udah nggak menemukan lagi alasan buat hidup saat itu ya. Karena maksudku gini, biasanya kalau kita ada masalah sama orang rumah, ceritanya ke sahabat yang udah kayak saudara. Pada saat ada masalah sama sahabat di luar rumah, ceritanya sama orang rumah. Ini both of them are taken. Kedua sisi itu diambil kan. Nah, jadi aku kayak hampir tidak bisa menemukan alasan buat hidup. Nah, ada satu turning point gitu yang aku ngerasa kayak pada saat lo nggak punya alasan lain buat hidup, sebenarnya simple gitu. Berarti hidup lo itu bukan buat lo, tapi buat orang lain. Jadi kayak coba lakukan hal yang jauh lebih berguna, bukan buat lo, nggak usah mikirin lo, tapi buat orang lain gitu. Nah itu tuh yang jadi kayak oke, yuk gitu. Bukan buat gue nih, buat orang, gitulah kira-kiranya begitu. Jadi masih banyak orang-orang yang sayang sama Kak Ivan pada waktu itu, jadi harus bangkit demi mereka. Amin. Sekarang aku mau milihin beberapa pertanyaan dari Sobat 21 yang udah masuk buat Kak Ivan. Ya. Coba aku cari-cari sebentar ya. Mungkin Kak Ivan boleh menyapa sambil nunggu. Jadi Kak Ivan boleh menyapa Sobat 21 di rumah. Aku cari sebentar. Sobat 21, hai. Oh ini ramai banget nih. Rame. Dari ini Ivana aku ada ketemu. Oke. Siap. Oke, aku ada ketemu. Ini pertanyaannya simple, tapi aku juga penasaran. Oke. Kebaca nggak pertanyaan? Baca. Oh, oke. Simple kan? Tapi ini mungkin ditanya banyak orang. Karena aku tadi nemuin yang nanya ini lebih dari satu. I was trying not to. Trying hard not malah. to. Ya, aku benar-benar berusaha untuk nggak nangis, tapi nggak bisa. Ya, I'm only human. Maksudnya aku cuma manusia tuh. Jadi kayak ya gitu lah. Jadi pasti nangis lah. Sangat wajar ya. Seperti itu teman-teman. Ini sama pertanyaannya tidak jauh beda, tapi dia menanyakan ini. Wajib gak tuh untuk bawa tisu? Menurutku wajib sih. Menurutku wajib. Buat yang mau nonton ini wajib bawa tisu. Tapi mudah-mudahan bukan air mata karena sedih. Tapi air mata karena lo bisa tahu betapa berharganya masih ada orang-orang yang lo sayang dan sayang sama lo masih ada di sekitar lo. Itu berharga banget. Jadi mudah-mudahan air matanya karena itu. Betul. Menurut aku juga wajib sih bawa. Nanti aku juga bawa tisu. Iya salah. Gitu. Okay. Itu kelihatan banget secara jelas detik by detik bagaimana air datang menghantam aku dan anak-anak di atas yang lagi sedang berada di atas panggung waktu itu. Seolah-olah dia tahu kalau GoPro-nya udah nggak akan ketemu, laptopnya juga udah nggak akan ketemu, tapi yang ketemu dan masih baik-baik saja setelah disikat sama tsunami, yang masih selamat itu cuma kamera. Kimi sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.
Sampai bertemu di video selanjutnya.